Selamat pagi, saya Ratnasari, nomor stambuk 2017-61012. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, pada video kali ini saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu jenis variabel, poin yang kedua pengukuran, poin yang ketiga skala pengukuran, dan poin yang terakhir yaitu pemilihan teknik statistika. Pada slide yang pertama ini saya akan membahas tentang apa sih itu variabel. Variabel menurut V.N. Carlinger adalah merupakan sebuah konsep. Misalnya, laki-laki dalam konsep jenis kelamin atau insaf dalam konsep kesadaran. Yang kedua, menurut Sustrisno Hadi, variabel sebagai gejala yang bervariasi. Misalnya jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini memiliki dua variasi. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang ketiga, menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Variabel ini berfungsi sebagai pembeda dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan teori di atas, dapat saya simpulkan bahwa variabel peneliti adalah sebuah konsep yang beragam, berfungsi sebagai pembeda yang berkaitan antara satu sama lain. Baik, pada slide yang kedua yaitu saya akan membahas tentang jenis-jenis variabel, di mana jenis-jenis variabel ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, variabel bebas atau independen variabel. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel ini juga biasa disebut dengan variabel prediktor dan variabel stimulus. Yang kedua yaitu variabel dependen atau tergantung, di mana variabel tergantung ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contoh pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung, maka variabel tergantungnya adalah kepuasan pengunjung. Yang ketiga, variabel moderat atau moderat variabel. Variabel moderat merupakan variabel faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mempengaruhi apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Yang keempat yaitu variabel kontrol atau kontrol variabel. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol atau peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel ini biasa dikendalikan atau dibuat konstan. Yang terakhir, variabel intervening atau pengganggu. Variabel ini yaitu mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang tentang fenomena sosial. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman akan memberikan respon yang tegas yang terdiri dari dua alternatif. Yang ketiga, skala semantik diferensial adalah skala ini digunakan untuk mengukur sikap, tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinuum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Selanjutnya, skala rating, di mana skala rating ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu pemilihan teknik statistika. Berikut ini beberapa teknik statistika yang sering digunakan, yaitu antara lain yang pertama, teknik tes atau uji adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Dengan kata lain, untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variasi data yang ada. Yang kedua yaitu teknik analisis varians atau ANAVA. Dengan UGF adalah suatu analisis metode analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistik inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Ia merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Feiher, sehingga UGF juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan.